Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja, masih di dalam pembahasan uzur-uzur salat. Di sini beliau Syekh Nawawi Al-Bantani beliau mendatangkan sebuah peringatan, tanbihun, satu peringatan yang hendaknya diperhatikan. Beliau mengatakan, kathratun naum, adapun banyak tidur, itu mimma diantara perkara yurithul faqra yang bisa menyebabkan kefakiran lil ghaniyyi bagi orang yang kaya. Jadi kata beliau, orang kaya yang kerjaannya itu banyak tidur, maka banyak tidurnya itu bisa menyebabkan dirinya fakir. Wa ziyadatahu, dan banyak tidur itu diantara perkara yang bisa menyebabkan ziyadatahu, tambahnya fakir, liman huwa fakir, bagi orang yang fakir. Sudah fakir, banyak tidur, tambahlah dia menjadi fakir. Jadi orang yang kaya, kok dia banyak tidur, itu bisa menjadi fakir. Kalau orang fakir banyak tidur, maka dia bisa bertambah fakir. Fil hadis, di dalam hadis disebutkan, la yaruddul qada'a illa du'a'u, tidak bisa menolak qada' illa du'a'u, kecuali doa. Jadi qada' ini adalah kehendak Allah yang ada pada zaman azali. Qada ini adalah kehendak Allah yang ada pada zaman azali. Misalnya Allah berkehendak pada zaman azali, si A ini akan menjadi seorang alim. Nah, ketetapan Allah ini namanya adalah qada. Sedangkan wujudnya ilmu pada dirinya A tadi sesuai dengan kehendak Allah ketika dia wujud di dunia, itu namanya adalah takdir. Nah, dalam hadis ini disebutkan qada ini bisa ditolak dengan doa. Wala yazidu fil umri illal birru, dan tidak bisa menambah umur kecuali kebaikan. Yang bisa menambah umur itu hanyalah kebaikan. Disebutkan lagi, wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang, la yuhramur rizqa, benar-benar dia akan terhalang akan rezeki, bidzan bin, dengan sebab dosa, adnabahu, yang dia melakukan dosa tersebut. Jadi di antara penghalang rezeki itu adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi kemaksiatan yang kita lakukan itu termasuk di antara perkara yang menghalangi rezeki. Khususan al-kadhiba, khususnya adalah dusta. Kemudian wa kathratun naum, dan adapun banyak tidur itu tujibul faqra, itu bisa menyebabkan fakir. Wa kadzalika, begitu juga bisa menyebabkan kefakiran, an-naumu uryanan, tidur dalam keadaan telanjang. Idza lam yastatir bi syai', ketika dia tidak menutupi dirinya dengan sesuatu apapun. Jadi tidur dengan telanjang itu juga bisa menyebabkan kefakiran. Kemudian wal aklu junuban, makan dalam kondisi junub ini juga bisa menyebabkan kefakiran.
Kemudian watahawunu bisuqatil maidah, yaitu meremehkan makanan-makanan yang jatuh dari hidangan. Ini juga bisa menyebabkan kefakiran. Jadi makanan-makanan yang jatuh, selagi masih kita bisa makan, maka kita hendaknya kita ambil, kita makan. Yang sudah kotor, kita kumpulkan, kita berikan kepada binatang peliharaan kita jika kita punya. Jadi menyepelekan makanan yang jatuh itu diantara perkara yang bisa menyebabkan kefakiran. Kemudian waharqu qishril basar, membakar basal, yaitu membakar kulit bawang merah, basal, bawang merah, wa qishrith thaum, wa qishyum, yaitu membakar kulit bawang putih. Kemudian wakan sul baiti lailan, menyapu rumah pada malam hari, itu juga bisa menyebabkan kefakiran. Watarkul kumamah, dan meninggalkan kumamah, yaitu sampah, kotoran. Bidomil qaf, yaitu kumamah ini dibaca dengan dhammah qafnya, kumamah, ai kunasah fil bait, yaitu kotoran atau sampah di rumah, membiarkan kotoran yang ada di rumah. Kemudian wal masyu amamal masyayikh, yaitu berjalan di hadapan guru. Ini juga bisa menyebabkan fakir. Wanita ul walidain bi asma'ihima, memanggil kedua orang tua dengan nama keduanya. Wa ghuslul yadain bitin, mencuci kedua tangan dengan lumpur. Kemudian wa tahawunu bis shalah, meremehkan salat. Wa khiyatatus thawb wa huwa ala badanihi, wa khiyatatus thawb, yaitu menjahit baju, wa huwa ala badanihi, sementara baju tadi dia masih berada pada badannya. Artinya dia menjahit baju yang masih dia pakai. Itu juga bisa menyebabkan kefakiran. Kemudian wa isra'ul khuruji minal masjid, cepat-cepat keluar daripada masjid. Kemudian wa tabkiru bidzahab ila suq, berpagi-pagi pergi ke pasar. Wal bud'u fil khuruj minha, dan berlambat-lambat di dalam kembali daripada pasar. Artinya senang betah di pasar. Kemudian watarku ghuslil awani, tidak mencuci wadah-wadah. Wasyira'u kusaril khubzi, dan membeli remukan roti min fuqara'is su'al, dari orang-orang fakir yang tukang minta-minta. Kemudian wa itfa'us siraj bin nafasi, yaitu memadamkan lampu api, bin nafasi, dengan nafas, yaitu ditiup. Wal kitabatu bil qalamil ma'hud, dan menulis dengan pena terikat. Kemudian wal imtisyad bimishtin maksurin, menyisir dengan sisir yang pecah, yang rusak. Wa tarkut du'a lil walidain, tidak mendoakan kedua orang tua. Wa ta'ammumu qa'idan, yaitu memakai serban dengan duduk. Wat tasarwulu qa'iman, dan memakai celana dengan berdiri. Wal bukhlu, kemudian bakhil. Wa huwa, adapun bakhil itu adalah man usaili, yaitu enggan memberi kepada orang yang minta-minta, mimma yafdulu indahu, dari harta yang lebih yang ada di sisinya. Bakhil itu termasuk juga bisa menyebabkan kefakiran. Wa taktir, termasuk taktir juga. Taktir ini terlalu irit. Wa huwa, adapun taktir itu adalah tadyiqu fin nafaqah,
yaitu mempersempit di dalam menafkahi keluarga. Kemudian israf, berlebih-lebihan. Wa huwa adapun israf itu mujawazatul tawassuti, yaitu melampaui batas sederhana. Itu semua bisa menyebabkan kefakiran. Dzakarahu Aswaifiyu, telah menyebutkan ini semuanya siapa? Aswaifi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah paling tengahnya. Artinya sebaik-baik segala sesuatu itu adalah yang sedang-sedang saja, tidak kurang dan tidak berlebih-lebihan, tengah-tengah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al khuluqus sayyi'u, adapun akhlak yang buruk itu yufsidul amala, itu bisa merusak amal, kama yufsidul khallu al asala, sebagaimana cuka bisa merusak madu. Faidatun, satu faidah. Qala Sulaiman al-Jamal, telah berkata Sulaiman al-Jamal. Beliau mengatakan qad rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qol, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man arada ayyanama ala firashihi, siapa yang ingin tidur di atas tempat tidurnya, fanama ala yaminihi, maka hendaknya dia tidur di sebelah kanannya, tidur miring sebelah kanan. Tsumma qara'a, kemudian dia membaca qul huwallahu ahad, dia baca mi'ata marratin, 100 kali. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka ketika hari kiamat, yaqulu rabbu azza wa jalla, maka Allah SWT berfirman, ya abdi wahai hambaku, udkhul, masuklah kamu, biyaminika, yaitu dari sisi kananmu, al jannata, ke surga. Masuklah kamu ke dalam surga dari sisi kananmu. Waqala, dan berkata Sulaiman al-Jamal, beliau mengatakan, hadza haditsun gharibun, ini adalah hadis gharib, min hadithi Sabitin, daripada hadis Sabit, an Anasin, daripada Anas. Warwa Naufal al-Asya'i, Naufal al-Asya'i, beliau telah meriwayatkan anna rajulan qala nin nabi, bahasanya seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikanlah kepadaku wasiat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iqra inda manamika, bacalah ketika kamu akan tidur, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, bacalah ketika kamu akan tidur, membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Fa innahu, karena sesungguhnya surah Qul ya ayyuhal kafirun itu adalah bara'atun, itu adalah pembebasan, minasyirki, daripada syirik. Akhrajahu Abu Bakar al-Anbari wa ghairuhu, telah mengeluarkan hadis ini Abu Bakar al-Anbari wa ghairuhu, dan selainnya. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, laisa fil Qur'an, tidak ada di dalam Al-Qur'an, asyaddu ghaidhan, yang lebih membuat marah, li iblisa, bagi iblis, minha, daripada surah Qul ya ayyuhal kafirun.
tidak ada di dalam Al-Quran yang lebih membuat marah iblis daripada surah Qul ya ayyuhal kafirun. Li'annaha, karena sesungguhnya surah Qul ya ayyuhal kafirun itu adalah tauhidun, yaitu pentauhidan kepada Allah, wa bara'atun minasyirki, dan pembebasan diri daripada kesyirikan. Intaha, selesai. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala fit Tibyan. Imam Nawawi berkata di dalam kitab At-Tibyannya, beliau mengatakan, yustahabbu, disunnahkan, ayaqra'a, hendaknya seorang membaca, indan naum, ketika tidur, hendaknya membaca ayat al-kursi, yaitu surah al-kursi, surah ayat kursi, wa qul huwallahu ahad, dan surah qul huwallahu ahad, wal muawwidzatain, dan muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa akhira suratil baqarah, dan akhir surah al-baqarah. Fahadha, maka adapun bacaan-bacaan ini itu adalah mimma yuhtamulahu wa yuta'akkadul i'tina'u bihi. Ini adalah di antara bacaan-bacaan yang dianggap penting dan dikuatkan untuk diperhatikan. Faqad sabata, sungguh telah tetap, fihi padanya, ahaditsu sahihatun, hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang bacaan tadi. Wa yustahabbu, dan disunahkan, ayyaqra'a, hendaknya seorang membaca, idastaiqadha, ketika dia bangun, minan naum, daripada tidur, hendaknya dia membaca kulla lailatin, setiap malam, akhir Ali Imran, akhir surah Ali Imran, min qauli ta'ala, daripada firman Allah SWT, inna fi khalqis samawati wal ard, ila akhiriha, sampai akhir ayat. Faqad sabata fi sahihain, sungguh telah tetap di dalam dua kitab sahih, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqra'u, adalah beliau membaca khawatima Ali Imran, ayat-ayat terakhir daripada surah Ali Imran, idza staiqadha, ketika beliau bangun daripada tidur beliau. Wa qala sahibu itmamud durrah al-multaqatati, pemilik kitab Itmam ad-Durrah al-Multaqatati, beliau mengatakan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yaqra'u, membaca surat al-Ikhlas, surah al-Ikhlas, ma'al muawwidzatain, bersama dua surah muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa yanfuthu, dan beliau meniup, ala yadaihi, atas dua tangan beliau, wa yamsahu, dan beliau mengusap, bihima, dengan dua tangan beliau, ala jasadihi, atas jasad beliau, indan naum, ketika tidur. Idza kana waji'an muta'alliman, yaitu ketika beliau dalam kondisi sangat sakit. Wa ya'muru bidzalika, dan beliau memerintahkan bidzalika, supaya melakukan hal itu. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, man wadhaba, siapa yang melanggengkan, siapa yang istiqomah, ala qiraatiha, atas membaca surah-surah tadi, qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, siapa yang istiqomah membaca surat-surat tersebut, nala kulla khair, maka dia akan mendapatkan
segala kebaikan, wa amina dan dia akan aman min kulli syarrin daripada segala keburukan fid dunya wal akhirah di dunia dan di akhirat. Wa man qara'aha dan siapa yang membaca surat-surah tadi wa huwa ja'iun sementara dia lapar syabi'ah maka dia akan menjadi kenyang au atsyanun atau dia dalam keadaan haus rawiya maka dia akan hilang hausnya. Kemudian wathani yang kedua, uzur salat yang kedua adalah lupa. Nisyanu nisyan yaitu lupa. Maksudnya idza lam yansha an taksirin apabila lupa tadi itu tidak muncul daripada keteledoran. Jadi lupa yang menjadi uzur salat itu adalah lupa yang tidak muncul daripada keteledoran. Kala bisyitronjat seperti main catur. Jadi kalau ketidurannya sebab main catur sampai kemalaman terus tidur sampai keluar waktu sholat maka itu tidak diuzuri. Kala bisyitronjat seperti main catur bikasri awalihi dengan dibaca kasroh awalnya yaitu syitronjat. Wahwa adapun dibaca kasroh awalnya itu adalah al-mukhtaru itu adalah yang dipilih. Wa fadhihi dan dibaca fathah mu'jaman wa muhmalan. Wahwa adapun syitronjat main catur itu haramun hukumnya adalah haram. Kenapa? Li'annahu in syurita fihi malun minal janibain faqimarun. Karena jika disyaratkan pada permainan catur tadi malun harta minal janibain dari dua pemain faqimarun itu adalah judi. Au min ahadihima atau pensyaratan harta tadi dari salah satu dari dua pemain famusabaqatun maka itu adalah perlombaan ala ghairi alatil qital yang bukan menggunakan alat perang itu enggak boleh. Fafailuha maka adapun pelakunya orang yang melakukannya itu adalah muta'atin li aqdin fasidin dia telah melakukan akad fasid. Qalahu Syekhul Islam fi Syarhil Manhaj telah mengatakan yang demikian itu Syekhul Islam yaitu Zakaria Al-Ansyari fi Syarhil Manhaj di dalam kitab Syarah Manhaj. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.